Assalamualaikum. Hari ini kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang Al-Nas dan Al-Mansuh dalam Al-Quran. Sebelum kita menjelaskan materinya, perkenalkan, nama saya Anida Maharani. Nama saya Indana Krotul Aini. Saya Gung Syafaat. Perkenalkan, nama saya Nur Faisal Hamzah dari kelompok 6. Al-Nas dalam Al-Quran itu memiliki pengertian. Yang pertama, menurut etimologi atau menurut bahasa. Yang kedua ada menurut terminologi atau istilah. Menurut etimologi atau menurut bahasa, nasoh berasal dari kata naskho yang artinya menghapus. Sedangkan menurut terminologi atau menurut istilah berasal dari kata fuqaha yang artinya menghapus suatu hukum yang telah lalu dengan suatu nas yang datang, dan ada perselangan waktu antara keduanya. Menurut Ahmad Izan, ada 5 ulama yang berpendapat Al-Nas dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada menurut Al-Syafi'i. Beliau berpendapat nas itu artinya meninggalkan kefarduan hukum. Menurut Abu Mansur Al-Baghdadi, Al-Nas itu artinya hilangnya hukum dengan berpindahnya dari hukum itu. Menurut Ibnu Hazm yang wafat pada tahun 456 Hijriah, beliau berpendapat bahwa nas artinya menghapus suatu hukum setelah ditetapkan, menjelaskan batas masa ibadah, dan mencabut suatu ibadah yang sebelumnya berlaku. Yang keempat, menurut Abu Muslim Al-Isfihani, ia berpendapat bahwa tidak ada nas dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir, menurut Jamhur Ulama, terdapat nas dalam Al-Quran. Macam-macam naseh itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada naseh sunnah dengan sunnah, yang kedua ada naseh sunnah dengan Al-Quran, dan yang ketiga ada naseh Al-Quran dengan Al-Quran. Naseh sunnah dengan sunnah itu suatu hukum yang pada dasarnya itu memang sunnah, kemudian dinaseh dengan dalil sunnah dari sunnah juga. Nah, seperti yang kita tahu itu seperti larangan berziarah kubur. Terus yang kedua ada naseh sunnah dengan Al-Quran. Naseh sunnah dengan Al-Quran itu suatu hukum yang memang ditetapkan dalil sunnah, kemudian dinaseh dengan dalil Al-Quran. Contohnya seperti yang kita ketahui itu ada tentang ayat sholat yang memang semula itu kita sholat menghadap Baitul Maqdis diganti menjadi sholat menghadap ke kiblat. Itu diturunkan setelah Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Terus ada naseh Al-Quran dengan Al-Quran. Naseh Al-Quran dengan Al-Quran itu memunculkan beberapa pendapat ulama mengenai naseh Al-Quran. Karena naseh Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri itu ada yang mengatakan tidak ada naseh dan mansyuh dalam ayat-ayat Al-Quran karena tidak ada yang batil dari Al-Quran. Bentuk-bentuk naseh dalam Al-Quran itu mencakup 3 juga ya teman-teman. Yang pertama ada penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan. Yang kedua ada penghapusan terhadap hukumnya saja sedangkan bacanya tetap ada. Dan yang ketiga itu ada penghapusan terhadap bacaannya saja. Untuk yang pertama itu penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan. Itu meliputi ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan diamalkan lagi. Misalnya yang tertera di sini ada dari Aisyah, dahulu termasuk yang diturunkan ayat-ayat Al-Quran adalah 10 kali susunan yang diketahui, kemudian dinasoh dengan 5 susunan yang diketahui. Setelah Rasulullah SAW wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk yang kedua itu ada penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan pembacaannya itu tetap ada. Di sini Quran surat Mujadilah ayat 12 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman," di sini, "apabila kamu mengadakan pembicaraan
khusus dengan Rasul, hendaknya kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu dinasoh oleh ayat selanjutnya, ayat 13 yang berbunyi, terada di sini, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tidak memperbuatnya dengan Allah telah memberi tobat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Maha mengetahui apa yang Anda kerjakan. Untuk yang ketiga ini ada penghapusan terhadap bacanya saja, sedangkan hukumnya itu tetap berlaku, cuman bacaannya yang dihilangkan. Contohnya itu cerita tentang orang tua yang berzina dan kemudian dinasoh yang diriwayatkan oleh Ubay ibnu Ka'ab bin Abu Umamah bin Sahal. 1. Nas yang berisikan hukum-hukum yang tidak berubah oleh perubahan keadaan manusia dalam situasi apapun. 2. Nas yang mencakup hukum-hukum dalam bentuk yang dikuatkan atau ditentukan berlaku selamanya. 3. Nas yang menunjuk kejadian yang telah terjadi pada masa lampau. Oke, saya akan membacakan materi selanjutnya tentang syarat nas yang didapat di nas. Menurut Abu Zahra yang dikutip Nasiruddin Baidana, yaitu 1. Hukum yang mansukh tidak menunjuk berlaku abadi. 2. Hukum yang mansukh bukan suatu hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang baik dan buruknya. 3. Syarat datang setelah dimansukh dan keadaan kedua nas tersebut sangat bertentangan dan tidak dapat dikompromi. 1. Meneguhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai atau yang hanya ada dalam logika manusia. Yang kedua, semakin yakin bahwa Allah itu Maha bijak, Maha pengasih, dan Maha penyayang kepada semua makhluknya. Yang ketiga, itu ada mengetahui proses tasyri' atau penetapan dan penerapan hukum untuk menelusuri tujuan, ajaran, serta illatul hukmi atau alasan ditetapkannya suatu hukum. Mansukh itu berarti apa yang dihapuskan. Jadi nas artinya telah menghapus suatu hukum, sedangkan mansukh adalah apa yang dihapus. Jadi nas adalah subjeknya, mansukh adalah objeknya. Nas adalah penelitiannya, sedangkan mansukh adalah apa yang diteliti. Analogi yang mendekati pemahaman mengenai naskh dan mansukh sama antara orang yang menghapus dengan apa yang dihapuskan. Ilustrasi naskh dan mansukh dengan letak perbedaannya, yaitu naskh adalah satuan yang terdapat dalam nasikh, bukan merupakan bagian yang terdapat dalam mansukh. Kemudian nasikh adalah menghapuskan hukum dari seluruh satuan yang tercangkup dari dalil mansukh. Kemudian nasikh hanya terjadi dengan dalil yang datang kemudian atau dengan dalil yang terbarui begitu. Nasikh juga menghapuskan hubungan mansukh dalam rentan waktu yang tidak terbatas. Setelah terjadi nasikh, seluruh sesuatu yang terdapat dalam nasikh tersebut tidak terkait dengan hukum yang terdapat dalam mansukh. Sekian penjelasan materi tentang al-naskh dan al-mansukh dalam Al-Quran dari kelompok 6. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.